101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali berjumpa bersama saya Ribut Tawandi di perjalanan yang berikutnya. Segmen yang kedua, ngosasi, ngobrol asik bahasa sini ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal perjalanan kita, kok malam sih? Keingetnya malam terus. Terbiasa siaran malam soalnya ya. Jadi sore ini ada obrolan spesial yang menghadirkan juga bintang tamu spesial. Ada anak-anak muda nih dari berbagai belahan dunia. Wah. Oke, yang tergabung dalam band Zia ya? Iya. Zia. Nah, boleh dong dikenalin dulu siapa aja yang udah dateng gitu. Siapa ini? Siapa yang mau jelasin? Jadi di band Zia itu ada 4 orang. 4 orang ya? Ya, ada vokalisnya, saya sendiri, Kay. Iya, vokalisnya. Iya. Terus ini ada Abel. Iya. Apa ya? Dia gitarisnya. Terus Gitaris. betul. Terus ada Adit, dia basis. Terus ada Julian Damar. Oke, cuman berempat doang. Iya. Oke, kenapa nggak berlima atau berenam gitu? Terlalu banyak mungkin ya. Kan semakin banyak semakin seru. Nah. sebenarnya kita awal ketemuan itu tuh nggak langsung 4 orang. Oh, jadi gitu. aku tuh ketemu sama yang namanya Adit dulu. Oh, Adit dulu ya. Kita sering festivalan di Semarang. Tapi ya sama teman-teman sendiri. Nah, kebetulan ketemu sama yang namanya Julian itu di Salatiga. Di Salatiga ketemu Julian. Iya. Adit ketemunya di kalau Adit tuh Semarang. Teman kecil sih sebenarnya di Pekalongan. Nah, kebetulan dia kan kuliah di Salatiga. Iya. Si Adit itu punya teman namanya Julian. Jadi aku dikenalin tuh sama Julian. Oh, gitu. Ini teman ketemu teman gitu ya. Gitu. Ampun, udah susah ya. Teman ketemu temennya temen. Nah, Iya, kita berteman berarti. Kita berteman jadinya. lingkaran pertemanan yang akhirnya jadi grup band gitu ya. Iya. Keren loh. Yang asli Pekalongan siapa aja? Berarti Semuanya? Semua kecuali kecuali Julian. Julian. Iya. Dia asli Salatiga. Iya, Salatiga. Oh. Iya. Kalian kuliah di Salatiga semua? Enggak. Aku enggak sih. Aku juga di enggak. sini. Di Aku mana? di Pekalongan. Di Di mana? 5 aku. Oh. Widya Pratama. Iya. Oh. Rio. Sudah lulus? Belum, ini semester 5. Semester 5. Ya, Keren, udah berjalan kemana-mana 2 tahun. semester 5 ya. Halo Kay. Di Semarang. Udah lulus baru kemarin Oh, lulus. baru kemarin wisuda ya? Iya, Oh, ya selamat. betul. Terima kasih. Keren, udah pakai toga. Aku kemarin lihat fotonya sih. Dari mama kamu. Aku lihat story-nya. Oh iya, kan itu kan harusnya jadwal podcast. Oh, pantesan ini nyonya besar ada di sana. Melak norak mangkat. Akhirnya saya sendiri, tapi nggak apa-apa sih, aman kemarin, aman banget. Nah, oke, kita lanjut ya. Oh, jadi gitu, tapi satu sama lain sudah pada ngerti bahwa masing-masing punya hobi bermusik gitu. Iya. Iya. jelas. Gitu ya. Nah, kalau Zia sendiri aliran musiknya apa sih? Kita tuh lebih ke arah pop sih. Pop ya. Jadi kan zaman sekarang tuh kayaknya banyak orang yang mungkin banyak permasalahan hidup. Di hidupnya tuh mungkin ada yang stres karena kerja atau apalagi kita anak muda tuh stres ya perkuliahan. Itu dulu mahasiswa zaman aku ya. kuliah ya. Ya itu jadi kita tuh mau ngambil pop itu ya karena kita mau membagikan lah keluh kesah
keluh kesah kita tuh sebenarnya ada di lagu ini, dan jawabannya pun juga ada di lagu itu ya. Gitu lagu ya. kita. Menarik ya, berarti lagu pop itu untuk berkeluh kesah gitu ya. Sekali ya. Karena mau ke sini bisa, mau ke situ bisa. Oh gitu. Lebih fleksibel sih. Oh gitu. Ambil jalur pop karena itu aja ya, yang lebih karena fleksibelnya itu tadi ya. Iya. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Gitu. Tapi emang basicnya semua pop. Kalau kayak iya sih, aku pop sih. Lebih sukanya sih, iya sih. Nggak bikin tantangan jazz atau apa gitu. Mungkin ya nanti ya kedepannya kita sambil belajar. Iya. Karena kan peluang untuk bermain jazz itu bisa range-nya luas loh. Iya kan, festival internasional lebih banyak loh. Iya benar. Ya kan, dan musisi jazz di Indonesia siapa sih yang nggak kenal, banyak banget. Jazz hampir bisa dikatakan sumber inspirasinya di Indonesia malah sekarang. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Sekadar untuk menjajaki dunia musik gitu kan, sambil kenalan tantangannya seperti apa kayak gitu. Saya kira juga nggak masalah sih, ambil pop dulu, jalur aman dulu lah. Jalur aman. Coba dulu. Ini yang dua kemana? Belum datang. Baru datang dari Salatiga. Dari sana langsung ke sini. Iya langsung. Gila. Demi podcast aja ya ini Demi ya. podcast Demi ini. cuman ini dong. Benar Asik banget. Eventnya keren banget nih. Oke. Nah, kalau kalian kan berarti sudah berapa tahun saling kenal? Mungkin dari kecil ya. Iya. Oh, dari kecil ya? Iya. Satu gereja bareng soalnya. Benar. Oh, jadi dulu itu di gereja kan ada band biasanya. Ya. Oh, Benar, kalian benar. juga ikutan band gereja? Ya, mungkin mulai kelihatan lebih aktif tuh mungkin waktu remaja sih ya. Iya, SMP, umur-umur SMA segitu. gitu lah. Baru kita, aku senang musik ini. Dia juga senang, ya bareng, main bareng. Akhirnya oke lah, bikin SMA ya sudah bebas lah. Kita mau berkreasi. Gitu. Awalnya dari situ, dari gereja dulu Ya. ketemu, saling kenal, saling bisa ngobrol, ternyata sama-sama hobi musik nih, sama-sama ngeband juga. Tapi sempat ikut band gereja gak sih? Kalau aku kebetulan sekarang masih aktif. Masih aktif Iya. ya. Kalau Kay? Biasanya cuman ikut pelayanan nyanyi, paduan suara kayak gitu sih. Oh gitu. Kebetulan masih stay di Semarang juga. Ya aku stay di Semarang jadi jarang di gereja Pekalongan. Gua bolak-balik. Capek. Kapan mau balik Pekalongan? Biasanya Kayak takut. Ya kan? Takut deh. Iya. Takut pulang ke kampung. Ya kan, karena masih mikir, terus aku kalau pulang kampung mau ngapain? Bener. Iya Iya nggak? lagi. Iya kan, itu problem hampir semua mahasiswa yang merantau Yang keluar merantau, kota. iya. Apalagi sudah lihat gemerlap kota luar, yang kota-kota besar gitu kan. Kerasa bahwa wah tantangannya lebih seru nih di sini. Ya kan? Bener. Aku juga ngerasain kayak gitu dulu. Ya 10 tahun aku tertahan di Semarang. Aku dulu di Semarang. Mau pulang itu mikir aku, emang ada yang bisa dikerjain di Pekalongan waktu itu. Begitu dapat telepon pulang nggak gitu ya. Langsung telepon, bukan ibuku, bukan siapa-siapa. Itu orang-orang penting lah di Pekalongan. Mau pulang kapan Mas? Ini kita nunggu loh. Kalau Masnya mau, ayo kita punya gawe nih. Ya. Oh oke deh. Akhirnya dapat tawaran itu, aku pulang. Coba deh kalau nggak ada tawaran, mungkin aku masih kesangkut di Semarang. iya, Semarang ya. mungkin sudah ke Jakarta atau mungkin kemana gitu kan. Mikirnya selalu seperti itu. Untuk menjadi sesuatu kadang-kadang kan kita harus ke kota-kota yang gede. Kamu gitu juga ya mikirnya ya? Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih, mumpung lagi muda, masih muda itu kesempatan kayak gini tuh ya manfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga nanti ketika pulang itu sudah nggak ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Gitu. Yes. Apalagi ya yang kira-kira mau kita bicarain? Blank kan? Yuk, daripada blank,
kita ini dulu deh sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum datang ya, yang lagi di perjalanan dari stasiun menuju ke studio ya. Kayaknya kita perlu juga nih menyimak informasi-informasi yang penting ini. Karena kalau nggak diputer informasi-informasi ini, bisa kena penalti saya. Yang mau gabung ya, silakan juga bisa gabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Boleh banget untuk ya kira-kira mau nanya soal apa atau mungkin penasaran dengan apa ya lagu-lagunya juga boleh ya, bisa di apa ya istilahnya ditanyakan ke sini di 0855420912 ataupun di 0285424474. Kita mau rehat dulu, simak dulu informasi yang mau lewat ini. Bro, ada cemilan enak nggak? Laper nih. Cobain Elafras dong, fish roll-nya mantap banget. Enak, ekonomis, dan isinya lebih banyak. Serius? Rasanya premium gini? Fish roll Elafras, frozen seafood yang enak, sehat, dan praktis. Pas buat anak muda, pas buat semua. Dari laut kita, untuk meja makan Anda. Elafras selalu jadi pilihan. Dapatkan di toko frozen di pasar-pasar tradisional. Elafras, rasanya mantap. Mencari hiburan malam ini, jangan jauh-jauh, kita ke Monas saja. Idih, ngapain jauh-jauh ke Monas? Kalau mau cari hiburan, ya di rumah saja, sambil dengerin Termuda. Ada Rhoma Iramanya, Bunda Rita juga ada nih. Siapakah orang itu? Mansur S ada juga lah. Dua. Mau siapa lagi? Mohsin, Nur Halimah, Maggie Z. Pokoknya lagu dangdut yang jadul-jadul ada semua di sini. Catat ya, Termuda, Terminal Musik Dangdut. Hadir tiap minggu mulai jam 9 malam. Cuma ada di sini, FM 91,2 Radio Kota Batik. Do you remember BNC Kilken Nobeling? Malas baca buku? Hah? Sudah bukan zamannya kamu malas baca buku. Sekarang sudah ada kok program spesial literasi persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Namanya Serbuk, Senin Berbuku. Kamu bisa menyimak pembacaan buku selama 2 jam. Nah, kapan tayangnya? Setiap hari Senin, mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, nama acaranya Serbuk, Senin Berbuku. Ya, apa coba? Serbuk, iya betul. Senin Berbuku. Ya, sekali lagi. Serbuk, iya betul. Senin, bener banget. Senin Berbuku. Ya. Simak. Ya. Di RKB Radio Kota Batik. Iya. No. Bukan. Wah bro, mukamu kusut banget tuh. Ada apa sih? Kesel banget bro. Cetak di tempat sono tuh bikin emosi. Nunggunya lama. Hasilnya zong pula. Gak sesuai ekspektasi. Lah makanya, kalau urusan cetak mencetak, ya ke Apollo Print aja. Udah terkenal banget tuh. Satu-satunya percetakan legendaris di Kota Pekalongan. Lebih dari 30 tahun pengalaman, tetap konsisten jaga kualitas, kepercayaan pelanggan, dan pastinya waktu pengerjaan bisa menyesuaikan keinginan pelanggan. Serius tuh? Gimana caranya? Gampang banget. Kirim aja data merek kamu, nanti tim Apollo Print yang bantu desainin sesuai kebutuhan. Mau order besar? Bisa banget. Apollo Print juga melayani pabrik-pabrik sarung dan tekstil di Pekalongan Raya. Wah, mantap. Gak pakai ribet, hasilnya kece. Langsung cus ke Apollo Print deh. Untuk Anda, warga Pekalongan Raya dan sekitarnya yang butuh kemasan plastik, mika, plastik sarung, batik, atau parfum untuk usaha Anda, Apollo Print Pekalongan siap membantu.
Kami menyediakan mika polos untuk daster, plastik snack, label bordir, hingga handtag. Semua dirancang untuk melindungi sekaligus mempercantik produk Anda. Dengan pengalaman yang sudah teruji, Apollo Print jadi pilihan utama konsumen Pekalongan. Untuk kemasan yang berkualitas dan harga terjangkau, kunjungi kami di Jalan Seruni, Gang Sriwedari, nomor 1, Poncol, Pekalongan, atau hubungi WA 0857 4274 5765. Buka setiap Sabtu sampai dengan Kamis, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Apollo Print Pekalongan, rekan amanah kerja Anda. FM 91,2 Radio Kota. Oke, balik lagi di ngosasi, bukan ngosasi, tapi ngobrol sana sini. Oke, nah Zia Band, nah ini sudah lengkap nih personilnya. Lengkap itu berarti ada bapak, ada ibu, ada anak. Tapi ini 4 personil. Kenalan dulu dong, yang 2 baru datang. Siapa nih? Kok berasa berat? Siapa gitu dulu ya? nih? Siapa dulu? Oke, perkenalkan semuanya. Aku Adit. Di sini aku jadi basis untuk Zia Band sama PIC juga, penghubung dari teman-teman band ke panitia gitu. Oh gitu ya. PIC-nya si Adit nih. Betul. Kemana-mana gitu ya. Kalau manggung kemana-mana. Oke. Betul. Sebelahnya. Oke, halo teman-teman. Nama aku Julian. Jadi di sini aku sebagai drummer dari Zia. Oke. Sekaligus juga sequencer. Jadi band kita tuh akrab banget sama sequencer gitu. Jadi pembuat sequencer. Oh, keren. Ya. Sequencer apaan? Biar aku pura-pura gak ngerti gitu loh. Aku pura-pura gak ngerti aja. Meskipun iya gitu. Sequencer apaan? Sequencer tuh jadi kayak semacam suara yang kalau kita main tuh nggak bisa dimainkan sama manusia gitu. Oke. Suara yang nggak bisa dimainkan oleh manusia, suara gaib gitu. Boleh. Boleh nih, suara-suara hantu gitu ya. Gitu ya. Itu bisa kan, bisa dimainin sama manusia. Ini nggak bisa dimainin sama manusia, kucing kali ya. Miang gitu kan ya. Oh iya, kucing sama miang gitu ya. Aduh, lawakan zaman dulu banget. Oke, Julian, Adit. Siapa sih yang cewek? Lupa, aku lupaan. Oke. Abel. Oke. Ketemu di Salatiga semua. Berempat ini. Kita ketemu ya. Pas kumpulnya. Kapan pas kumpulnya? Tanggalnya, bulannya, tahunnya. Oh, nggak punya catatan ya ini pasti. Itu bahaya loh. Nanti kalau misalkan mau ngeluarin album, terus kemudian mau bikin story buat band kalian, ya kan? Penting banget kan? Arsip itu penting banget. Di Narpus nih soalnya. Iya kan? Kapan kumpul, di mana kumpulnya? Musim seni pertama kali. Tahun? Belum Masehi. Belum. Kapan? Jadi sebetulnya di awal tahun 2023 itu sebetulnya bukan Zia, sebetulnya itu Eclipse. Oh, Eclipse. Eclipse itu beda lagi personilnya. Orang-orang itu waktu itu cuma jalan aku sama dia pertama. Pertama. Sisanya teman-teman asal Pekalongan juga. Cuma karena ada perbedaan visi misi, dalam artian beberapa itu sudah pengen fokus untuk kerja yang lebih mapan. Oke. Berarti kerja sambil tiduran. Mapan. Iya kan, kerja mapan. Dan karena aku sama Abel masih ingin explore lagi, jadi cari orang lagi, dan kebetulan
kenal Mas Julian itu juga dari kenalan juga sama-sama pemain musik. Oke. Kita dulu ikutnya masih festival-festival kecil. Emang ada ya festival besar? Jangan diambil remeh festival loh. Semua festival adalah besar karena butuh nyali kan. Betul. Iya kan? Gitu kan. Venue-nya yang kecil. Panik. Lucu nih kayaknya nih. Venue-nya kecil. Tetap kan muat. Kalau kecil nggak muat loh. Betul. Muat 10 atau 15 orang kan masih muat. Berarti gede. Kayak ketawa. Terus gimana? Ikut festival. Dari ikut festival itu terakhir selesai ikut festival itu Agustus ya? Iya, 2024. 2024 Agustus itu terakhir kali ikut festival, terus dia nyeletuk. Si Abel ngeluarin omongan kalau pengen buat karya sendiri. Oke. Yang tadinya kita cuma cover dari Agustus itu kita progres buat persiapan beberapa lagu untuk recording itu baru selesai Oktober kemarin. Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu. Yang lalu ya. Tapi itu masih beberapa orang, terus kita cari kekurangannya, kekurangan dari full personelnya butuh apa aja, itu baru terbentuk full itu 7 Februari 2025. Ah, dicatat tuh. 7 Februari 2025. Kenapa enggak ambil 14 Februari? Kan Valentine ya. Ini pada punya pacar gak sih? Jangan lagi pada jomblo semua nih. Wah, kalau aku sih jomblo sih. Betul kan, bener kan? Udah ngaku. Tapi untuk teman-teman oh gitu. 7 Februari 2025. Baru ngumpul, baru terbentuk band ini gitu ya. Terus waktu itu di mana itu kejadiannya di mana? Ini kayak pertanyaan polisi ya. Kejadian di mana gitu? Di Salatiga. Kebetulan baru selesai ikut lomba band. Kita ngumpul habis masih makan minum gitu, terus dia nyeletuk bilang kayak gitu. Terus anak-anak yang lain kepancing juga. Oke. Nah dari situ baru kepecah jadi Sia. Yang kepecah itu maksudnya gimana? Yang Eclipse dulu itu. Ada yang milih buat berhenti. Oh, ada yang oke deh, aku sampai di sini aja gitu ya. Kalian aku mau kerja. Kasihan ya. Loh, kan bermusik itu kan bisa jadi pekerjaan juga. Bisa. Ya kan, asalkan kita tekun. Aku aja ngoceh aja bisa jadi kerjaan. Nggak harus mapan juga, duduk saya. Iya, kadang-kadang delosor juga. Bisa kan, yang namanya ngoceh aja bisa jadi kerjaan di radio gitu. Dan laku. Sekarang itu menjadi konten kreator itu kalau nggak pintar ngomong nggak mungkin kan. Nah, kecenderungannya kan gitu sekarang. Gila-gila dikit ya. Iya, gila itu penting. Iya benar. Karena supaya kita menjadi punya nyali yang cukup besar ya itu tadi kita berani gila gitu loh. Dalam tanda kutip ya, bukan gila beneran ya. Kalau gila beneran ya itu sudah ada yang nampung. Di mana RPSBM. Oke, 7 Februari 2025 akhirnya terbentuk Zia dengan personil baru ini, 4 ini. Oke. Nah, terus kemudian yang jadi leader di sini siapa? Adit nih kayaknya. Iya. Secara harfiah tapi biasanya juga tetap minta izin dulu sama Mas Julian karena beliau yang paling tua kan. Emang umur berapa? Tua tuh. Emang kalian selisih usia beda-beda nih? Beda-beda. Kalau Kay udah lulus, Adit belum. Semester berapa, Adit? Semester 5. Oh, sama-sama Abel. Cuma tahun kelahirannya beda. Kamu itu bedain aja sih. Abel tahun berapa, Bel? Aku 2006. Berarti 2006 berarti satunya berapa ya? Kalau 2004 kan 500. Gorengan ini. Wes gorengan ini berarti.
Iya bakwan. Ini lebih murah nih. Iya, perlu nih kita beli nih. Itu tempatnya mana? Aduh, Abel 2006. Iya. Kalau Adit berapa, Dit? Aku 2005. 2005. Wah, ini angka ganjil juga nih. Susah ya. Julian kelahiran tahun Harga standar 2003. Oh 2003, ya itu standar banget, ya standar banget tuh. Mau naikin cuman agak susah tuh, ya kan sebenarnya kan mau dinaikin tuh harganya, mau dibanderol, iya dibanderol 1.000, cuman kayaknya kalau harga 1.000 terlalu mahal nih. Nah udah deh 2003, tapi kalau iya. Tapi kalau ambil 2 nggak apa-apa, tetap 2.000 gitu. Biasanya gitu ya. Aduh, 2003. Senior banget dong. Di antara ini yang senior adalah Julian. Yang mana? Oke ya. Juga. Oh, 2003, sama-sama 2003. Oke. 2002. 2002 apa 3? 3. Oh, 3 standar berarti. Emang kuliahnya beda-beda. Abel di sini, kayak di Semarang. Apa sih dulu? Kenapa? Di kampus mana? Di Universitas BPD. Perbankan. Oh, perbankan BPD. Kalau Adit di Salatiga UKSW. UKSW, wis keren tuh. UKSW juga. Wis keren. Pantesan anak-anak musik ya. UKSW kan terkenal dengan musiknya. Sering banget bikin festival. Ya kan? Saya pernah main ke sana soalnya beberapa seangkatan saya itu banyak yang saya punya teman di sana. Terutama teman-teman teater kalau saya di sana. Agak gila-gila kan kalau teater sana kan. Ya kan nekat-nekat kadang-kala tampilannya gembel gitu ya. Tapi itu ciri khas sih kayaknya. Beda antara anak musik dengan anak teater adalah itu. Sama-sama anak seni, kalau anak teater itu lebih gembel daripada anak musik gitu loh. Tapi sama-sama sebenarnya nggak menjanjikan juga gitu loh. Iya betul, enak banget di sana itu. Wah, makan itu nggak usah bayar saya. Mandi aja nggak perlu, di sana dingin soalnya. Iya kan? Kalau di Salatiga itu mandi itu adalah dosa. Aku tuh diem-diem anak Salatiga loh ya. Oh iya, bapak saya, kakek saya di daerah Suruh. Di daerah apa itu? Mana Tingkiran masuk ke arah Boyolali, Karanggede. Itu dekat-dekat Karanggede di sana. Jadi cukup hafal lah kalau di Salatiga. Paling kota Salatiga cuman segitu kelilingnya. Kecil, lebih kecil dari Pekalongan deh kayaknya. Iya 3 kecamatan, kita 4 loh ya. Iya, yang lainnya kan dikelilingi sama Kabupaten Semarang. Itu. Oke, terbentuk di Salatiga. Terus proses yang sedang dijalani atau sudah dijalani apa nih? Project yang sudah dijalanin. Ada berapa lagi yang sudah dibikin? Baru sudah dibikin itu 3, tapi yang sudah matang tuh baru 2. Yang satu masih setengah matang. Masih setengah matang. Masih bisa? Perlu banyak PR yang terakhir itu. Di sini yang sering bikin lagu liriknya siapa? Lirik? Biasanya bareng sih. Kita ngumpul gitu terus ngoceh-ngoceh bareng aja sendiri. Kayaknya gitu bagus ini deh. Oh, kalian kayak ini ya anak SD ya, kerja kelompok gitu ya. Zaman dulu kan gitu. Yuk kerja kelompok gitu ya. Terus bikin lirik bareng gitu. Oh, sambil lirik-lirikan dong berarti. Oh gitu, saling ini ya, berarti saling ngisi ya. Baru nanti dilempar ke dia nyaman nggak nyanyinya, penyebutannya tuh enak nggak buat dia. Oh gitu. Finalnya di kamu sering nyaman apa nggak nyaman sama lirik-lirik yang mereka buat? Nyaman kok. Kayaknya dipaksa banget. Soalnya gini, laki-laki kalau bikin lirik, iya sih, kadang-kala romantisnya kelewat romantis.
Ini ngomong soal laki-laki ya, dari perspektif laki-laki. Tapi dari perspektif perempuan, ini lebay gitu. Faktanya nggak gitu. Biasanya gitu. Kamu pernah nggak ngerasa gitu? Wah, masa sih kayak gini liriknya gitu? Enggak sih tapi. Enggak, aman ya, aman. Nah, 2 lagu baru yang digarap selesai. Nah, apa tuh judulnya? Yang pertama itu Aku di Sini yang sebentar lagi rilis. Itu di sini di mana? Di RKB ya. Aku di sini. Yang kedua itu ada belum ada judulnya belum ada judulnya. Oh, kayak lagunya Iwan Fals ya. Belum ada judulnya. Masih untitled. Masih untitled. Bikin aja untitled itu aja. Itu bagus itu. Selesai. Enggak perlu mikir judul. New folder. Iya, atau new folder ya. Bagus juga tuh. Iya, keren. Kalau Julian, kenapa akhirnya memilih tertarik untuk teman-teman gabung di Zia? Kalau aku sebenarnya bermusik tuh udah lama banget ya. Kelihatan sih, kelihatan dari sorot mata, gesturnya kelihatan banget musisi. Aku? Gestur tukang ngoceh aku. Enggak, aku kadang kala sih, itu sampingan. Sampingan dukun. Gimana? Bermusik sempat berhenti bermusik juga lama juga karena kan sempat berhenti. Fokus di kuliah. Ya latar belakang elektro. Jadi elektro. Udah fokus di elektro gitu. Nah, akhirnya ada satu teman tadi yang ditanyain, "Ayo, mau nggak kita main band di sini gitu, minus pemain drum nih." Akhirnya oke lah, ikut gitu. Nah, berdasarkan pengalaman selama bermain musik, biasanya nih kalau orang-orang jago itu ada ini ya, apa titik-titik sombongnya gitu. Pasti itu. Wajib. Kalau jago pasti ya sombong. Dulu sempat pernah beberapa kali itu bukan masuk band sih, kayak kelompok gitu. Nggak nyamannya karena tadi orang-orangnya. Sebenarnya kalau soal skill sih bagus gitu. Nah, tapi ketemu si anak-anak ini, ketemu Adit, ketemu Abel, teman-teman yang lain, mereka jago gitu, tapi welcome. Jadi ngerasa kayak kok ada ya pemain musik jago gitu, yang low profile gitu ya. Wah. Ini soalnya emaknya hadir. Oh gitu ya. Tapi memang atau mungkin karena apa ya, hidup di lingkungan yang sepertinya nuansanya berbeda. Kadang-kala kan soal personalitas itu bisa dibangun karena itu tadi, dia hidup di lingkungan yang seperti apa, kan gitu ya. Menjadi sosok bintang itu kan kadang-kala merasa sebagai bintang itu karena mungkin dia di lingkungan yang seperti itu akhirnya jago, kelihatan jagoan banget gitu. Tapi itu yang mahal dari sebuah kelompok band sih menurutku. Dan itu yang apa ya, bikin tertarik lah. Yap. Aku penasaran kenapa sempat berhenti karena kuliah waktu itu. Sebenarnya cuma karena kuliah juga. Jadi ada latar belakang keluarga. Jadi papa, almarhum bapak itu dulu pemain drum juga. Dia sempat punya nama yang cukup bagus lah di main musik itu. Tapi nggak mau anaknya jadi pemain drum. Why? Kenapa? Menurut bapak itu jadi pemain musik akan ninggalin banyak, salah satunya keluarga. Oke. Nah, dulu bapak punya pengalaman itu, akhirnya bapak nggak mau itu di anaknya gitu. Oke. Wah, ini jadi dulu colong-colongan sebenarnya jadi pemain musik itu colong-colongan. Kayak ini ada job di sini, nggak ngomong, main kesana aja. Pulang gitu kasih uang gitu aja. Gitu. Ini menarik nih. Sebenarnya kalian itu, cerita kalian barangkali bisa jadi film pendek tuh. Series. Supaya ini ide ya. Siapa tahu ini bisa dijadikan bagian dari album misalkan. Nah, cerita tentang kalian sendiri, terus kalian tulis sebagai lirik lagu, terus itu jadi web series mengenai perjalanan band kalian. Itu bisa jadi project panjang, ya kan? Karena kalau cuman main lagu habis sudah. Iya. Ya enggak? Kita sudah
apa ya istilahnya persaingan di dunia musik apalagi di zaman digital semacam ini. Ya kan hampir rata-rata siapapun bisa bikin lagu, bisa istilahnya unggah video klipnya, tinggal netizen mau nggak nih kan gitu ya. Tapi kan value-nya apa? Nah ini bisa dijual nih value-nya. Kayak punya cerita yang berbeda dengan Adit punya cerita yang berbeda dengan Julian, juga begitu Abel. Terus kalian punya story masing-masing, jadiin story itu sebagai perjalanan panjang guys, keren tuh, bisa jadi web series nih. Bayu, ini kayaknya perlu diproduser ini. Aduh. Iya yang tua itu memanage. Yang tua itu manage aja, karena kalau nggak seperti ini bukan berarti manage itu mengatur ya, tapi mengelola mereka supaya mereka jadi akhirnya tahu nih arahnya mau kemana gitu. Itu bisa jadi ide keren tuh. Nah ada yang gabung nih Bella Rock, dan Bella Rock ini kayaknya rocker mania nih. Rock panjang apa rock pendek Mas Bella? Bella di mana? Ayo ngaku. Sore RKB, sore juga Bella Rock. Kelihatannya asik nih obrolan sore hari ini. Ya asik lah, masa nggak asik? Makanya kamu dengerin toh. Numpang bertanya, toilet sebelah mana? 2000 Mas. Ya, buang air kecil 2000, buang air besar 3000. Mandi 5000 Mas. Enggak sih. Pertanyaannya bukan itu. Numpang bertanya ya RKB, saya sedang mencari basis dengan genre bebas. Dulu tahun 2002 saya pernah masuk band indie di radio Pekalongan. Lagi nyari. Mau minta yang di sini. Edisional nih kalau kayak gini nih nanti ya edisional ya. Jalurnya beda, basis tapi genrenya bebas kok. Berarti bisa dangdut, bisa koplo, bisa ini kelenengan juga. Kalau kelenengan basisnya gong. Kelenengan. Aduh, ampun Bella Rock. Kirain mau nanya apa? Mau nanya ini apa? Ternyata mau nyari basis. Ya di pasar ini aja, di pasar bass masih ada. Adi di Kajen, nama bandnya apa? Terus ada video lagunya enggak? Kalau mau lihat di mana? Oke. Pertanyaan basis basic banget nih. Silakan dijawab. Siapa menjawab? Boleh Adi. Jadi gini teman-teman, kemarin itu kita sempat kerja sama distributor digital. Kita udah tektokan untuk rilis tanggal 25 Oktober kemarin. Tapi karena banyaknya antrian di perusahaan beliau, dia jadi nggak begitu memperhatikan sama antrian kami. Jadi antrian kami mundur. Sampai sekarang kita sudah email ke beberapa kali, dibalas itu kita kasih kepastian nanti tanggal 10 November. 10 November. Hari pahlawan dong. Iya, 10 November. Keren tuh momentumnya tuh. Karena juga terkendala sama waktu juga karena perusahaannya perusahaan luar. Jadi saya melek di mereka tidur, kita tidur mereka melek. Ini gitu. di Amerika nih perusahaannya. Perusahaannya di Amerika. Mereka siang kita malam. Ya rencana kita maksimal itu tanggal 10 November udah bisa rilis. Kalau teman-teman mau cari, teman-teman bisa cari di Spotify, itu tinggal ketik aja Zia, ZIA. Lalu tulis lagunya Aku di Sini. Nah, biasanya itu langsung keluar. Nanti kalau mau lihat kalau mau lihat ya, kalau mau lihat performnya tanggal 6 November. Iya kan? Iya, betul. 6 November tampil di mana? Di Gor Cetayu. Gor Cetayu masa di Kajen ya. Kamu datang dari Kajen biar hujan petir angin ribut ya, harus datang ke sini biar lihat penampilannya. Kapan tanggal 6-nya malam? Malam jam 7 ya. Malam jam kita 7 jam 7 masa di Kajen. sampai jam 9. Berarti kalau ya kan pura-puranya nggak tahu. Pura-pura nggak tahu dulu.
Nah, berarti kalau tanggal 6 itu kan jam 7 ya, sekitar ya pokoknya habis isya lah ya. Dari kajian estimasi perjalanan 45 menit. Berarti Mas Adi sudah harus mulai pancal gas ya. Dari kajian kalau naik motor itu berarti jam 6 aja Mas. Iya, jam 6 habis maghrib itu sudah dari sana sampai sini paling enggak kan 6:30. Nah nanti sampean bisa makan-makan dulu ya kan, ada soto tauto ada pokoknya silakan kuliner sampai duitnya jenengan habis di situ nggak apa-apa. Iya nanti kan dihibur sama Zia. Itu dia. Iya kan, keren toh. Aku di sini. Apik kuwi. Kuwi iso dadi story kok, dadi cerita meneh. Wah, di video klip meneh. Betapa untuk menonton Zia itu butuh effort banget. Itu loh. Sampai akhirnya ngomong aku di sini kan, bener gitu loh. Oh iya, wis udah gitu. Oh gitu ya. Pokoknya datang loh Mas Adi Kajen. Sampai enggak datang awas loh. Aku ngancem pokoknya. Tak reperpi loh. Mas Takim di Ambak Kembang, informasi kawasan Ambak Kembang listrik padam karena hujan petir. Oh iya, karena untuk menyelamatkan ya supaya nggak ada yang kesetrum. Tapi sekarang hujan sudah reda. Tolong informasikan ke pihak PLN. Apa ini ULP, unit layanan ya. Kedung Uni Mas, biar cepat nyala. Oke, mengingat waktu semakin apa? Kok ora ono titik-titik ora rampung gitu. Mengingat waktu semakin. Oke, terima kasih informasinya Takim ya. Nah, oke. Nah ini kalau Abel mulai jago musik sejak kapan? Kan ini ceritanya si Julian itu pada jago semua nih. Wah, aku kebetulan ini umur 2 tahun sudah bisa main gitar ya. Gila. 2 tahun main gitar. Itu jarinya seberapa panjang? Enggak. Bercanda ini terlalu serius ini omnya ini. Aku serius memang, kalau nanya harus serius meskipun sebenarnya enggak serius. Mungkin aku suka musik tuh dari SMA sebenarnya. Dari SMP, SMA. Jadi SMA tuh kan aku sudah lumayan rada nggak terlalu sibuk lah. SMA kan sudah bebas kan itu. Kita banyak yang bilang kan SMA cari jati diri, kita suka-suka. Masa SMA tuh putih biru itu kan jadi logo yang paling SMA asik putih abu-abu dong. Oh iya putih abu-abu. Biru yang SMP ya. SMP, wah lupa nih. Ya itulah. Udah bingung mau ngapain, masuk gangster. Jangan. Sebut masuk gangster. Jangan itu enggak baik. Enggak, jangan ya. Jangan dicoba-coba Mas Adi di Kajen. Yang baik-baik aja. Mas Adi di Kajen itu loh, ngomong enggak jelas itu. Mas Adi itu. Ya kan SMA itu kan sempat Covid ya itu. Jadi tahun 2000. Kalian angkatan Covid ya? 2021. Pantesan ya ampun. Hidup Ngapain kalian ya penuh dengan beban ya. Ngapain ya? Udahlah main gitar aja. Belajar gitar. Dari situ mungkin belum terlalu sering keluar, belum terlalu kenal sama yang komunitas musik di luar. Jadi cuma ya udah sekedar main lah kok. Ketemu sama Adit yang ngajakin buat serius main band. Kita bermusik bareng itu di kelas 3 SMA. Oh kelas 3-nya? Iya. Kan belajar nggak cepet Om. Oh iyalah. Namanya juga belajar ya. Ya itulah. Yang nangis tuh belajar gitar. Siapa tuh? Adit tuh. Apa ya? Kenapa Dit? Itu masih SD dulu. Oh SD. Jadi kan udah belajar dia. Oh SD. Soalnya dulu kalau nggak mau belajar gitar kan dipukulin sama orang tua. Oh gitu. Oh maknyaknya ini yang nggak beres nih. Gangster maknyaknya ini ternyata. Bahaya. Kalau Adit belajar musik sejak SD. Dari SD. Kelas berapa waktu itu? Kelas 5, kelas 6 lah itu. Oke. Baru bisa SMP. Baru bisa SMP, baru berani untuk main sama teman-teman tampil gitu SMP.
Oh, udah mulai tampil gitu ya. Kalau Abel motivasi kenapa sih belajar musik apa Abel? Ya itu karena mungkin kesepian, terus juga sedih banget. Mungkin kalau teman-teman yang malam-malam gitu pasti kan hawanya beda. Kita merasa beda. Siang sama malam memang beda dari dulu. Iya. Nah, malam tuh lebih syahdu. Jadi mungkin buat teman-teman yang aduh ngapain ya ini, cobalah bermusik biar tahu enaknya. Ya ampun, ini asik banget gimana. Jadi itu sih motivasi kenapa. Romantisnya keluar kalau pemusik ya. Ya kadang-kala begitu. Kegilaan pemusik adalah sisi romantis. Kalau Gay belajar bermusik? Aku kalau nyanyi udah dari kecil sih. Sejak umur 2 tahun juga. Enggak. Sejak umur 2 tahun terus nyanyinya apa? Aduh, sejak kecil TK. Iya, TK udah ikut lomba nyanyi gitu. Lagu yang paling sulit dinyanyikan, yang tidak pernah kamu nyanyikan apa? Yang nggak pernah dinyanyikan. Gimana? Susah juga nyanyi. Ada nggak lagu yang paling sulit? Ada sih, tapi aku lupa judulnya. Punyanya Agnes Mo itu. Yang apa? Yang Matahari. Matahariku. Ya itu susah. Langsung. Matahariku gitu. Ada. Ada punyanya Agnes kan? Iya itu aku pernah coba. Gak bisa. Gak bisa. Nada tingginya benar. Oh, head voice dong. Wes. Pakai head voice. Jangan falsetto. Kalau falsetto wah jadi suaranya ambiar ya. Head voice sama apa lagi sih? Yang di sini telak ini lah. Apa lagi ya? Katanya nih dari Adele, dari si Adi Kajen. Coba dong spill suara vokalnya dong. Wah. Atau sekalian mau main bawa alat nggak kalian? Tapi nggak ada. Gitar aja. Gitar aja. Hah? Elektrik ya? Nggak bawa yang ini akustik ya? Oh ya udah berarti si kayak aja deh suara vokalnya aja sambil cup gitu ya, yang lainnya gitu akapela. Aku aku di sana, aku di sini, aku di situ. Sekat. Yang rapnya aja. Gak usah satu lagu kasihan. Saut. Ini bisa nih, ya bisa no. Seberapa? Aku lupa lagi. Asik. Hitung. Ingatlah jika aku di sisi. Dengarlah coba aku menjagamu. Kau tak sendiri, aku di sini untuk kau bagi. Ingatlah tentang ingatan ini. Rasakan coba. Kau bisa lalui. Aku di sini menaruh hatiku. Oke. Kasih tepuk tangan dong. Mas Adi tepuk tangan ya. Harus tepuk tangan dia minta. Kok nggak denger Mas Adi kasih voice note lah gitu ya. Biar denger tepuk tangannya Mas Adi di Kajen. Oke, nah ini kan ngomongin soal baru 2 mau 3. Kira-kira kapan jadinya jadi satu album? Kita target itu bukan satu album sih sebenarnya Mas. Jadi memang rencananya per single Oh, aja. single aja. Kita ngerasa belum apa ya, belum punya kapasitas lah buat bikin satu album itu. Kenapa? Kenapa ya?
Kesibukan masing-masing. Kesibukan masing-masing. Oke. Ya, sibuk banget. Karena dana juga kita kebetulan ingin tidak merepotkan orang tua, jadi kita cari-cari sendiri. Ngamen. Ngamen. Enggak apa-apa. Jadi karena kan ini pilihan kita ya. Jadi kan enggak pengen orang tua tuh harus berkorban juga. Iya. Gitu. Oke. Aku terharu. Ya. Wah, ini anak-anak yang berbakti ya Tuhan. Ampunilah mereka ya Tuhan. Aduh, oke, gitu. Nggak mau jadi beban buat orang tua. Akhirnya kalian berusaha cari sponsor dong. Siapa tahu ada. Apalagi kan jaringan tadi kan sudah dapat ini kan. Itu berarti lisensi yang perusahaan dari Amerika tuh atau gimana? Apa ya berarti? Kerjasama gitu. Distributor ya. Distributor. Kita kerjasama. Jadi dari digital marketnya dapat berapa, nanti mereka minta bagian. Mereka bantu untuk promosi sebisa mereka. Sama membantu untuk proses perilisannya. Kalau boleh tahu. Itu CD Baby. Ada banyak sebetulnya. Ada DistroKid, CD Baby. Banyak musik blast, tapi kita milih yang CD Baby karena kebetulan juga dulu sudah tahu caranya gimana lewat CD Baby, karena beberapa distributor musik itu caranya beda-beda. Gitu ya. Aku nanti dikasih tahu dong. Biar aku bisa. Karena aku sebenarnya seneng juga sih bikin musik terus kemudian bikin lagu. Ada sih 2 lagu yang sudah aku bikin. Tapi semua liriknya Jawa. Etnik gitu. Enggak etnik amat sih. Dan enggak koplo gitu. Lebih ke kontemporer ya. Asik. Jadi saya pakai orkestra tapi ada pentatonis dan diatonisnya. Terus kemudian yang satunya jazz. Tapi bukan bossa nova ya. Jazz tapi jazz yang agak-agak lucu lah. Jadi lebih ke arah situ. Jadi semua musik aku bikin sendiri. Aku nggak bisa main alat musik, cuman aku pakai studio Fruity Loop. Mainan itu aja. Juga. Hah? Berarti bisa DAW. Iya. Itu aja sih. Aku cuma mainan itu. Jadi main itu dari situ, mengarrange itu. Terus begitu ditanya, itu kuncinya apa? Nggak tahu. Aku kunci Inggris kali ya. Jadi chordnya apa? Kacau aja sih. Aku asal comot aja. Ini kayaknya udah oke nih. Udah. Mixer sendiri, mixing. Pokoknya produksi sendiri. Rekaman di sini aja, rekaman vokalnya. Sambil teriak-teriak gitu. Jam 12 malam ke atas setelah selesai. Sama kesurupan. Iya di sini banyak penampakan juga sih. Iya. Oke, wah sudah jam 5 ternyata. Pengen lebih panjang sih. Tapi karena kita dibatasi waktu juga ya. Thank you buat kalian berempat, ada Adit, Abel, Julian, Kay yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktu datang ke studio. Kita ketemu di tanggal 6 deh kayaknya. Kapan latihan? Latihan? Malam ini latihan nanti. Di mana? Di Big Studio. Jam berapa? Jam 8 malam. Studio gede. Studio gede. Studio gede tuh di mana? Di Grapari. Apa sih itu? Noyontaan. Iya. Oh situ. Jensut tuh. Oh Jensut. Oh punyanya Yaya. Betul, punya Mas Yaya. Jam 8 aku baru selesai siaran. Ya coba deh nanti. Sampai mereka jam 12. Sampai besok. Jangan kehabisan tenaga nanti jam tanggal 6-nya. Wah, loyo kalian. Oh iya oke. Siap, nanti aku coba deh. Kalau misalkan sempet mampir deh. Thank you ya. Kapan tampil? Tanggal 6 November di Gorjetayu. Di Gorjetayu. Apa nih? Iya, promosi nih. Buat teman-teman juga yang ingin mengikuti keseruan dan proses kita berkembang, kalian bisa cek di Instagram, itu ada zia_project. Zia.project_. Zia.project_. Ini
Kebalik ya. Ini kayaknya pelupa banget nih. Problemnya Adit kayaknya itu tuh. Oke, thank you, sukses buat kalian semua ya. Dan thank you juga yang sudah gabung dan setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nah, setelah ini akan ada informasi-informasi menarik lainnya di Ragam. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Mutiara. Sang Buddha pernah mengatakan, orang yang budiman selalu memikirkan apa yang salah pada dirinya sendiri dan bukan memikirkan apa yang salah pada orang lain. Insan edukasi. Selama ini bisa jadi kita terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan kesalahan, keburukan, maupun kelalaian orang lain. Namun apakah sikap kita itu dapat memperbaiki semua yang kita anggap salah? Oleh karenanya, mulailah mencoba berpikir dari diri sendiri.